Bak diserang seluruh bumi, rame-rame krisis hantam Cina. Cina kini menghadapi banyak masalah krisis, sepertinya bertubi-tubi datang ke negeri Xi Jinping itu. Ekonomi terbesar di Asia itu mengalami sejumlah hal kompleks, mulai dari ricuhnya sektor properti hingga bahan pangan. Pemerintah pun meminta warga menimbun bahan-bahan pokok yang pada akhirnya menyebabkan panic buying. Satu, krisis properti. Krisis properti berawal di akhir September lalu, ditandai dengan kejatuhan raksasa properti Cina, Evergrande Group. Perusahaan itu terancam gagal membayar utang 300 miliar US dollar atau sekitar 4.000 triliun rupiah. Analis menyebut hal itu terjadi lantaran perusahaan properti kedua terbesar Cina itu terlalu banyak meminjam uang, sementara penjualan sektor properti sendiri sedang bermasalah. Tidak hanya Evergrande, perusahaan properti lainnya seperti Fantasia Holding dan Cynic Holding dilanda bencana keuangan yang sama. Fantasia Holding dikabarkan gagal membayar kewajibannya senilai 205,7 juta US dollar atau sekitar 2,9 triliun. Sementara Cynic Holding disebut tidak mampu menutupi beberapa kewajiban, utamanya bunga pinjaman. Terbaru, masalah industri properti di Cina juga melanda Kaisa Group. Dilaporkan akhir pekan lalu perusahaan berisiko untuk gagal bayar, bahkan perdagangan di bursa Hong Kong ditangguhkan, termasuk anak usaha pengembang berbasis Shenzhen itu. Yang kedua, krisis energi. Belum krisis properti berakhir, Cina kemudian dilanda krisis energi. Krisis itu ditandai dengan berkurangnya pasokan listrik yang krusial untuk industri dan rumah tangga. Oktober lalu, krisis telah membuat 20 provinsi dan wilayah mengalami pemadaman listrik dalam beberapa bulan terakhir. Pemadaman itu diketahui bisa terjadi hingga beberapa kali dalam sehari. Tiga, lonjakan COVID-19. Sementara itu di sisi lain, COVID-19 kembali menyerang Cina. Bahkan wabah kali ini disebut yang kedua terparah setelah corona muncul di Wuhan pertama kali akhir 2019. Komisi Kesehatan Nasional kembali melaporkan infeksi paru COVID-19 yang sebagian besar ditularkan melalui transmisi lokal. Senin 8 November, Cina mencatat 62 kasus baru setelah minggu mengumumkan 89 kasus. 4, krisis pangan. Bukan cuma COVID-19, masalah baru lainnya juga menyerang Cina, yaitu krisis pangan. Rata-rata harga pangan terutama sayuran melonjak 39,8% sejak September. 5, cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim juga ikut mengancam Cina. Komisi Kesehatan Nasional mengeluarkan peringatan badai salju oranye pertama musim dingin tingkat tertinggi kedua pada hari Minggu. Pusat itu memperkirakan badai timur laut akan terjadi dengan salju setebal 48 mm atau 1,8 inci di berbagai wilayah. 6, panic buying. Sementara itu panic buying terjadi di Cina. Hal itu dipacu oleh anjuran pemerintah yang meminta agar warga menimbun bahan-bahan pokok menjelang musim dingin. Kami meminta keluarga menyimpan sejumlah kebutuhan sehari-hari yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan keadaan darurat, ujar situs resmi Kementerian Perdagangan Cina pekan lalu. Tidak hanya di supermarket, warga juga mulai menyerbu beberapa website e-commerce seperti Alibaba. Bukannya hanya sayuran, barang kebutuhan pokok lainnya seperti beras, kecap, dan saus sambal menjadi tren di situs yang didirikan oleh Jack Ma itu. Selain COVID dan krisis listrik, Cina kedatangan bencana baru. Kementerian Perdagangan Cina pada hari Kamis 4 November merilis data terbaru mengenai kenaikan harga pangan di negara itu. Tercatat harga pangan di Cina naik setiap minggu di bulan Oktober lalu. Sebagaimana diberitakan CNBC International, salah satu harga pangan yang paling terdampak adalah sayuran. Harga sayuran di pekan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober lalu itu naik 6,6%
bila dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Pada pekan itu harga satu keranjang sayuran yang berisi 30 buah dihargai 5,99 yuan atau setara Rp13.000. Dalam pekan yang berakhir 26 September, harga per kilogram adalah 4,39 yuan. Analis menyebutkan bahwa kenaikan itu dipicu oleh gagal panen dan pengungsian akibat pandemi COVID-19. Sejak September hingga awal Oktober terjadi hujan deras terjadi di sebagian besar wilayah utara Cina. Kebanyakan membanjiri provinsi penghasil sayuran terbesar di Shandong. Sementara itu beberapa wilayah di negeri tirai bambu juga mengalami penguncian ketat akibat penyebaran COVID-19. Sebagian besar karena rebound tajam dalam inflasi makanan, karena harga sayuran melonjak, karena pasokan yang lebih rendah karena cuaca buruk lebih dari mengimbangi harga daging babi yang lemah, sebut ekonom Morgan Stanley Robinson. Hal ini juga menjadi pertanda stagflasi. Stagflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga naik tetapi aktivitas bisnis mengalami stagnasi yang menyebabkan tingginya pengangguran dan berkurangnya daya beli konsumen. Ini terlihat dari naiknya harga sayuran namun aktivitas bisnis yang terhambat akibat penguncian. Sementara itu meroketnya harga sayuran pun membuat para netizen negara pimpinan Presiden Xi Jinping itu mengeluh. Banyak pengguna mengatakan sayuran sekarang harganya lebih mahal daripada daging pokok negara itu. Ketumbar sekarang 17,8 yuan per setengah kilo. Itu benar-benar lebih mahal daripada daging babi, tulis seorang pengguna media sosial Weibo di provinsi Timur Anhui. Cina krisis energi, apa kabar matahari buatan? Cina sedang alami krisis energi karena pasokan listrik berkurang, penyebabnya faktor cuaca yang membuat produksi batu bara terhambat. Lantas bagaimana kabar matahari buatan Cina yang diklaim bisa memberikan pasokan energi besar bagi Cina? Matahari buatan Cina disebut-sebut dapat menyinari negara tersebut selama 1 dekade alias 1 dasawarsa atau 10 tahun. Tapi tentunya ini bakal terjadi jika proyek tersebut mendapatkan persetujuan akhir dari pemerintah di bawah kendali Presiden Xi Jinping. Dilansir dari South China Morning Post, pembangunan reaktor fusi nuklir diperkirakan rampung pada awal 2030 mendatang jika pemerintah Beijing mendukungnya. Hal tersebut dikemukakan Profesor Song Yun Tao kepada media lokal pada konferensi pengendalian karbon di Beijing seperti dikutip. Pada hari Jumat kemarin, teknologi fusi yang dikenal sebagai matahari buatan disebut dapat menyediakan pasokan energi bersih tanpa akhir dengan mensimulasikan fusi nuklir di matahari. Pemerintah telah meminta para ilmuwan untuk membuat persiapan untuk China Fusion Engineering Testing Reaktor, termasuk merancang teknik membangun fasilitas pengujian besar di kota Hefei, provinsi Anhui.